Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya Muhammad Iqbal dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kajian psikologi bahasa. Oke, di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian psikologi bahasa. Psikologi bahasa merupakan kajian secara eksternal yang mengkaji bahasa dari segi psikologinya. Psikologi bahasa juga merupakan kajian yang bisa disebut juga tentang ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai tentang secara teoritis psikologi linguistik. Di sini tujuan adanya psikologi linguistik yaitu untuk diterimanya bahasa secara psikologi, dapat menerangkan hakikat bahasa dari pemerolehan bahasa tersebut. Nah, itulah tadi pengertian psikologi bahasa dan teoritis bahasa atau teoritis psikologi linguistik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek kajian linguistik. Nah, di sini ada beberapa objek yang dimana objek kajian linguistik itu dapat dibagi atas dua cabang besar, yaitu linguistik dan mikro dan makronya. Nah, di sini objek kajian linguistik makro di sini ada tiga. Yang pertama yaitu maksudnya di sini ada objek kajian linguistik makro, yaitu yang pertama sosiologistik, psikologistik, dan statistika. Yang kedua yaitu tentang antropologistik, filologi, dan filsafat bahasa. Adapun yang terakhir apa ya? Yang terakhir ya ini tentang neotologistik, dialektologi, dan filografi. Nah, di sini objek kajian linguistik itu dibagi beberapa cabang yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya sebutkan tadi. Itulah tadi objek kajian linguistik. Baik, mungkin segitu. Nah, presentasi yang saya dapatkan atau yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak yang kurang atau banyak yang masih perlu dievaluasi kembali. Saya Muhammad Iqbal, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ajeng Sri Bestari sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang objek kajian linguistik mikro. Kemudian yang kedua adalah objek kajian psikolinguistik. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup psikolinguistik. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu objek kajian linguistik mikro. Baik, dibagi menjadi 4, yaitu fonologi, ilmu yang mempelajari tentang bunyi, kemudian morfologi, kemudian semantik, dan sintaksis. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu objek kajian psikolinguistik. Yang pertama, pemerolehan bahasa. Kemudian yang kedua, pemakaian bahasa. Kemudian yang ketiga, proses bahasa pada orang abnormal. Yang keempat, bahasa dan perilaku manusia. Kemudian yang kelima, hubungan antara bahasa dengan otak. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup kajian psikolinguistik. Yang pertama, otak dan bahasa. Otak adalah pusat dari segala aktivitas manusia. Otak yang mengatur pikiran, motivasi, dan emosional manusia. Manusia memiliki kecenderungan khusus dalam memperoleh bahasa dibandingkan dengan hewan. Mengapa demikian? Karena manusia terdapat pusat-pusat yang khas di dalam otaknya. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan yang sama bagi semua bayi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu kesukaran yang dialami untuk menghambat pertumbuhan bahasa pada manusia. Kemudian yang keempat yaitu bahasa tidak mungkin diajarkan kepada makhluk lain. Kemudian yang kelima, bahasa itu memiliki kesemestaan bahasa atau language universal. Baik, lanjut hubungan antara otak dengan pemerolehan bahasa manusia, di mana adanya bagian otak yang berfungsi sebagai pemrosesan bahasa. Yang kedua, pemikiran dan bahasa, yaitu
Hubungan antara pikiran dan bahasa, di mana bahasa adalah media manusia dalam menyampaikan aspirasi atau ide-ide manusia. Kemudian ada pula keterkaitan antara bahasa dan pikiran, yaitu keduanya itu dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang kajian psikologi bahasa. Mohon maaf apabila kelompok 6 terdapat banyak kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.